lagi ada lockdown ya. Ada lagi lockdown hanya untuk apa ya? Hanya untuk ini sih, hanya untuk penanganan medis ya. Maksudnya tindakan. Jadi untuk kateter dan operasi itu memang lagi dibatasi. Bahkan mungkin nggak tahu ya 1-2 minggu. Dan untuk kontrol itu biasanya untuk harapan kita infonya itu hanya yang sudah daftar online. Dan insya Allah RSCM juga akan melakukan pemeriksaan online juga, kontrol online juga gitu ya. Kalau untuk daftar sudah ya, kalau untuk daftar sudah. Jadi ya semoga hari ini kita diberikan kekuatan untuk menghadapi pandemi. Jadi nggak usah banyak keluar, kita nonton aja di Zoom ini. Semoga bermanfaat dan bisa menambah wawasan. Terima kasih. Selanjutnya akan saya minta kepada, bentar ya dok, sebelum dimulai untuk sesi dokter, kita mau siarkan video anak-anak kami, yaitu manusia-manusia kuat. Oke ya, kita tunggu admin kita akan menyampaikan videonya. Nggak ada suara, Bos. Mana itu kita tempat naruhnya? Hah? Itu anak-anak. Maaf ya, sebentar suara videonya belum masuk. Padahal yang saya kirim masuk loh suaranya. Sebentar ya. Tunggu sebentar. Mohon maaf ya kalau gitu kita ke materi aja dulu kali ya dok. Tapi sungguh tak akan lama kau bisa merobek hatiku, tapi aku tahu obatnya. Manusia kuat, itu kita. Jiwa kuat, itu kita. Manusia kuat, itu kita. Jiwa kuat, itu kita. Kau bisa hitamkan putihku, kau takkan gelapkan apapun. Kau bisa runtuhkan jalanku, kan ku temukan jalan yang lain.
manusia kuat, itu kita jiwa-jiwa yang kuat, itu kita manusia kuat, itu kita jiwa-jiwa yang kuat, itu kita patahkan kakiku, patah tanganku, rabut senyumku. Tapi tidak mimpi-mimpi. Banyak tadi baca aja ya. Banyak baca aja. Kita manusia-manusia kuat, anak-anak kita memang benar-benar anak-anak yang kuat ya. Semoga dari mereka kelak akan menjadi generasi penerus yang berkualitas. Aku suka sedih. Ya, kepada para orang tua, semoga tetap semangat menjaga anak-anak yang dititipkan dengan kelainan jantung bawaan. Mereka adalah anak-anak yang istimewa. Dari mereka lah kita mendapat titipan berupa bentuk kasih sayang dari Allah. Jangan jadikan ini cobaan ataupun musibah, tapi jadikanlah ini sebagai ujian tanda kasih sayang Allah. Oke, tanpa menunda waktu lagi, marilah kita dengarkan materi selanjutnya, yaitu dari Dr. Ramadhani, spesialis kardiologi konsulen. Kepada dokter kami persilakan. Saya izin share ya. Ya dok. Ini masih belum bisa nih Mbak Hani. Masih disable. Caranya Bye. Udah kelihatan ya Mbak Hani? sudah dok. Oke ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya cukup jelas Mbak Hani? Jelas dok. Jelas ya, nggak kecil ya. Tadi titipin pesan tadi. Ya, selamat pagi, salam sejahtera. Saya diminta untuk sedikit diskusi mengenai masalah katup pada kelainan jantung. Jadi tidak terbatas pada kelainan jantung bawaan, bisa juga pada kelainan jantung didapat. Masih terlihat ya Mbak Hani slide saya? Ini kok malah kalau di tempat saya malah foto yang lain. Iya sama ya. Oke. Gimana ya? Gimana coba? Udah belum? Udah. Coba saya share Coba. lagi. Udah terlihat? Ya sudah. Udah ya? Ya baik. Apa kabar semuanya? Sehat? Alhamdulillah sehat dok. Sehat ya. Kayaknya ada yang lagi olahraga ini. Yang dari Solo lagi di luar. Sehat ya? Gimana Solo kondisinya? Sehat ya Bu Anita, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai ya untuk diskusinya. Jadi mungkin sudah banyak yang tahu kalau definisi kelainan jantung bawaan itu adanya kelainan struktur jantung yang diketahui sejak seorang anak lahir. Sebenarnya angka kejadiannya tidak banyak, 1% kurang lebih atau 8 sampai 10 dari setiap 1000 kelahiran hidup.
Penyebabnya apa nih? Sampai sekarang penyebabnya masih multifaktorial. Jadi ada faktor genetik, faktor lingkungan, terus faktor-faktor seperti infeksi. Infeksinya tentu saat seorang ibu hamil. Jadi jantung itu terbentuk sejak kehamilan 8 minggu. Atau kadang-kadang seorang ibu baru sadar dirinya hamil gitu. Oh, saya telat ya, terus ditunggu 1-2 minggu terus baru tes pack, ternyata positif hamil, seringkali jantung janinnya itu sudah terbentuk dengan sempurna. Jadi apa saja yang terjadi saat awal kehamilan, baik itu infeksi, contohnya infeksi seperti sitomegalovirus, herpes simplex, atau rubella. Rubella tuh kayak campak ya, ada demam, ada ruam. Nah, yang terjadi pada trimester pertama kehamilan bisa bersifat teratogenik atau mengganggu pembentukan organ jantung. Kemudian obat-obatan yang dikonsumsi saat kehamilan juga bisa mempengaruhi. Misalnya selama ini pakai pil KB nih untuk kontrasepsi, tapi qadarullah ternyata dikasih rejeki tetap bisa hamil ya. Nah, itu juga harus hati-hati karena pil KB itu juga bisa bersifat mengganggu pembentukan organ jantung. Lalu obat-obatan seperti obat hipertensi juga sebenarnya harus hati-hati. Lalu obat kejang, kalau misalnya ibunya ada epilepsi harus minum obat kejang, nah itu juga harus hati-hati. Kemudian penyakit pada ibu hamil, ini penyakit maksudnya penyakit autoimun. Misalnya ibunya menderita lupus ya, mungkin ada yang pernah mendengar sakit lupus atau sakit autoimun lainnya. Nah itu bisa mempengaruhi struktur jantung janin maupun sistem konduksi atau irama jantung. Atau mungkin kondisi yang dialami oleh janin itu sendiri, misalnya ada sindrom yang paling sudah diketahui oleh masyarakat adalah sindrom Down atau trisomi 21 atau sindrom Patau atau sindrom Edward yang kita bisa ketahui dengan analisa kromosom. Nah, ini gambar jantung ya, animasi gambar jantung. Kita lihat satu-satu. Kita coba pakai mouse ya. Oh, ini enggak ini. Oke. Ini mungkin ayah bunda, teman-teman udah sering dengar istilah atrium atau serambi, yaitu ruang jantung yang bagian atas. Jadi ada sisi kanan maupun sisi kiri. Kemudian yang kedua adalah ventricle atau bilik. Ini ruang jantung yang sisi bawah nih, ada kanan juga dan kiri juga. Lalu pembuluh darah. Jadi selain ruang jantung ada pembuluh darah. Pembuluh darahnya ada 4. Yang pertama ini adalah vena cava. Ini vena cava, ini kok saya nggak bisa ini ya, coba spotlight. Nggak bisa ya. Oh ya, sudah nggak apa-apa. Bisa kelihatan ya, sebelum masuk ke atrium kanan atau serambi kanan, ini ada 2 pembuluh darah nih. Yang atas namanya vena cava superior, yang bawah vena cava inferior. Ini fungsinya pembuluh darahnya membawa darah kotor dari seluruh bagian tubuh, dari kepala, dari kaki, dari perut, untuk masuk ke jantung. Kemudian dari jantung bagian kanan, atrium kanan, ventrikel kanan, ada pembuluh darah nih, namanya arteri pulmonalis. Nah, ini masih sama, dia membawa darah yang kotor buat masuk ke paru-paru. Nanti di paru-paru akan dibersihkan, nanti darahnya akan bersih lagi. Lalu dari paru-paru ada namanya vena pulmonalis.
Nah, dia udah bawa darah bersih dari paru-paru untuk masuk ke atrium kiri atau serambi kiri. Nah, ini darahnya udah bersih lalu masuk ke bilik kiri, baru nanti ke pembuluh darah yang namanya aorta. Aorta ini membawa darah ke seluruh tubuh, ke kepala, ke kaki, ke perut, ke usus. Ini darahnya udah bersih yang dibawa oleh aorta. Kemudian kita kan mau bahas katup. Jadi katup itu antara serambi kanan sama bilik kanan ada namanya katup trikuspid. Nah, ini ada tulisannya katup trikuspid, atrium kanan, ventrikel kanan dibatasi oleh katup trikuspid, ada pintunya. Lalu kalau antara atrium kiri atau serambi kiri dan bilik kiri atau ventrikel kiri ada pintunya namanya katup mitral. Nah, untuk keluar dari jantung juga sama nih, ada pintunya. Kalau dari kalau dari bilik kiri, katanya namanya katup aorta yang akan menuju ke aorta. Ya, mudah-mudahan bisa diikuti. Yang memahami juga lengkap nih. Secara umum sih kita berdua, yaitu tipe biru hilang ya memahami ya. Sorry ya, maaf ya sinyalnya. Oke. Ini ya, jadi sedikit mereview tentang tipe kelainan jantung bawaan. Udah banyak yang tahu pastinya, yang udah baca bukunya Mbak Hani juga harusnya tahu. Jadi secara umum dibagi dua, tipe yang tidak biru atau asianotik. Nah, ini bisa dilihat contohnya ASD. ASD itu adalah adanya lubang antara atau antara serambi kiri dan kanan. Adanya lubang antara bilik kiri atau bilik kanan. Ini gambar yang atas. Atau PDA. PDA ini adanya saluran yang masih terbuka antara aorta dan arteri pulmonalis. Ini gambar yang sisi kanan jam 1. Atau tipe lainnya adalah stenosis pada katup atau penyempitan pada katup pulmonal atau katup aorta, tapi tipenya masih yang ringan hingga sedang. Atau penyempitannya ada di aorta nih, lengkung aorta yang atas, namanya coarctatio. Nah, itu juga sama, tipenya ringan sampai sedang karena dia tidak bikin biru. Kalau udah berat biasanya sudah bergejala biru. Atau ada juga namanya anomali parsial dari vena pulmonalis. Tadi kan vena pulmonalis itu yang bawa darah dari paru masuk ke atrium kiri, jadi dia bawa darah bersih, tapi tidak semuanya masuk ke serambi kiri atau atrium kiri, ada sebagian yang masuk ke serambi kanan atau atrium kanan gitu. Dan karena dia bawa darah bersih, walaupun dia masuk ke tempat darah kotor, tidak bikin gejala seperti itu. Kemudian ini tipe biru yang lebih kompleks lagi, seperti tetralogi ovalo atau TOV, double outlet right ventricle, atau transposisi pembuluh darah besar, atau atresia pulmonal, atau yang sangat kompleks dan belum bisa dioperasi di Indonesia ini HLHS, ada atresia trikuspid, atresia mitral, atau lengkung aortanya salurannya tidak saling berhubungan, interrupted. Atau tadi vena pulmonalisnya kalau anomalinya total, semuanya tidak ke bilik ke serambi kiri, nah itu juga gejalanya bisa biru. Nah, mungkin kita lihat gambarnya. Nah, yang ini gambar paling kanan sebelah paling atas sebelah kiri monitor ya. Ini yang namanya double outlet
right ventricle. Jadi pembuluh darah aorta dan arteri pulmonalisnya keluarnya dari bilik kanan. Nah, pastinya kan darahnya bercampur yang kotor sehingga biru. Lalu yang atas tengah nih HLHS, ini kompleks sekali. Pembuluh darah aortanya, katupnya stenosis hingga atresia, terus bilik kirinya kecil banget, katup mitralnya juga bisa stenosis atau atresia. Ini memang kondisinya biasanya tidak baik sekali dan harapan hidupnya singkat, tidak bisa lama. Kemudian yang di atas kanan ini tetralogiofalo, mungkin udah banyak yang tahu ya. Jadi katup pulmonalnya menyempit, kemudian pembuluh darah aortanya dibilangnya overriding, jadi antara bilik kiri dan bilik kanan, sehingga akibatnya darah bersih, darah kotornya tercampur dan anak akan biru, mudah lelah. Klinisnya misalnya sering jongkok habis jalan beberapa lama seperti itu, atau sering ada serangan biru. Kemudian yang ini gambar bawah sisi kiri. Ini saya mau memperlihatkan yang disebut atresia katupulmonal. Jadi pintunya nggak ada sama sekali. Sehingga biasanya bilik kanannya juga ukurannya kecil. Dan yang bawah tengah ini adalah, coba kita lihat, ini nggak ada namanya ya. Oke, ini kayaknya masih gambar jantung yang normal ini, yang tengah ini. Baru yang kanan ini adalah transposisi dari arteri besar. Tadi kan udah kita bahas ya, kalau dari bilik kanan harusnya ke arteri pulmonal, ke paru-paru. Nah ini dia kebalik, dari bilik kanan justru yang keluar adalah aorta. Sedangkan dari bilik kiri yang keluar adalah arteri pulmonalis. Jadi darahnya, sirkulasinya muter-muter, darah kotor ke darah kotor, darah bersih ke darah bersih. Makanya perlu percampuran darah, bisa dengan obat-obatan, bisa dengan tindakan di cath lab. Nah, ini balik lagi merefresh yang disebut katup ya tadi. Katup mitral, ini yang sisi kanan antara serambi kiri sama bilik kiri, kemudian katup trikuspid antara serambi kanan dan bilik kanan, kemudian katup aorta. Oh, ini hilang ini. Katup aorta adalah yang keluar dari bilik kiri, katup pulmonal adalah yang keluar dari bilik kanan. Nah, masalah katup bisa apa aja, kita coba bahas satu-satu. Mudah-mudahan nggak bikin pusing ya, atau bikin ngantuk. Bisa ada stenosis. Apa ya stenosis itu? Yaitu penyempitan katup. Jadi ibaratnya kalau katup kayak pintu, makanya kalau ada stenosis berarti susah dibuka katup atau pintunya gitu. Yang kedua adalah istilahnya atresia, yaitu katup atau pintunya tidak bisa terbuka sama sekali. Kemudian ada istilah regurgitasi, yaitu katupnya bisa dibuka, bisa menutup, tapi menutupnya tidak sempurna. Namun bentuk si katup atau pintunya masih oke nih, gitu. Hanya fungsi menutupnya aja agak ada yang loss atau agak tidak menutup erat. Berbeda dengan prolaps, katupnya bisa terbuka, kemudian menutupnya tidak sempurna, namun bentuk katupnya mulai tidak normal, seperti itu ya. Nah, ini saya coba kasih gambar. Gambar yang sisi atas kiri, ini adalah contohnya stenosis atau penyempitan katup atau pintu katup atau pintunya susah dibuka.
Kalau normal nih, katup pintunya bagus seperti ini, kalau stenosis dia makin tebal sehingga susah dibuka. Begitu pula untuk stenosis katup aorta. Biasanya ada penebalan dari katup atau pintunya sehingga sulit dibuka. Kalau regurgitasi, ini sebenarnya stenosis juga bisa terjadi di katup mitral maupun trikuspid. Regurgitasi yang saya tampilkan contohnya untuk katup mitral. Jadi bisa dibuka, tapi saat tertutup, menutupnya nggak sempurna. Jadi ada aliran darah balik dari bilik ke serambi. Seperti itu untuk yang mitral. Atau trikuspid juga sama. Jadi bisa membuka, aliran darah bisa masuk, tapi saat menutup ada yang tidak sempurna menutup, sehingga aliran darahnya balik lagi. Ini bisa juga terjadi pada katup aorta ataupun katup mitral. Nah, kira-kira masalah katup itu bisa pada masalah kelainan jantung apa saja ya? Bisa pada kelainan jantung bawaan, atau hipertensi paru, atau kardiomiopati, gangguan fungsi jantung, atau kelainan jantung didapat lainnya. Kita coba bahas sedikit satu-satu. Mudah-mudahan masih mengikuti dan nggak bosan. Siap dok, masih. Masih. Untuk kelainan jantung bawaan, seperti yang tadi sudah diberikan gambarnya, bisa stenosis atau regurgitasi pada semua katup, atau bisa atresia. Atresia juga sebenarnya bisa pada semua katup. Yang paling ekstrim bentuk dari kelainan jantung bawaan yang ada atresia adalah hypoplastic left heart syndrome yang tadi gambarnya juga sudah saya sampaikan. Lalu tata laksananya gimana? Yang pasti bisa secara bedah maupun tindakan transkateter. Ini kembali lagi dengan diagnosisnya apa. Atau kalau memang katupnya sudah terutama pada kelainan jantung didapat ya, katupnya memang sudah rusak sekali, harus dilakukan perbaikan, bisa dijahit atau dipasang ring, atau harus diganti dengan katup buatan. Atau pada kondisi yang berat, misalnya atresia katup mitral atau atresia katup trikuspid, pada akhirnya kita tidak mengganti kelainan katupnya, tapi kita memilih operasi atau terapi paliatif. Tujuannya adalah aliran darah ke parunya tetap bagus, sehingga saturasinya bisa lebih naik, sehingga kualitas hidup anak lebih baik, nggak gampang sesek, terus tumbuh kembangnya juga menjadi lebih baik. Kemudian yang kedua adalah hipertensi paru. Mungkin udah sering dengar ya. Jadi hipertensi paru itu tekanan di paru tinggi. Bisa karena banyak hal sebenarnya. Akibat tekanan di paru yang tinggi, akibatnya sebelum paru kan tadi kalau kita lihat gambar jantung ada arteri pulmonal ya. Akibatnya tekanan di arteri pulmonal juga tinggi. Lalu sebelum arteri pulmonal ada bilik kanan. Akibatnya tekanan di bilik kanan tinggi. Nanti dari gambaran pemeriksaan ekokardiografinya, katup pulmonal dan katup trikuspidnya ada regurgitasi atau dia bisa membuka, tapi saat menutup ada fungsi penutupan katupnya nggak sempurna, jadi ada aliran darah balik atau regurgitasi. Untuk pengobatan gimana? Biasanya dokter bisa kasih obat-obatan nih untuk penurun hipertensi paru. Dan kemudian harus tahu juga etiologinya. Apakah ada bocor jantung? Nah, itu mungkin harus ditutup kebocorannya, bisa operasi atau transkateter. Atau jenis-jenis yang memang kita tidak bisa terapi definitif, harus terapi paliatif yang seperti saya sudah bilang, hanya untuk meningkatkan aliran darah ke paru. Jadi operasi atau terapi paliatif itu kayak
operasi BCPS, operasi Fontan seperti itu. Atau jangan-jangan penyebab hipertensi parunya bukan masalah jantung, bukan masalah kelainan jantung bawaan, mungkin ada infeksi di paru, ada masalah di dinding dada, atau ada masalah lain di rongga dada. Rongga dada itu kan isinya banyak ya, selain jantung, ada paru, kemudian ada pembuluh darah lainnya. Jadi ya memang harus dilihat kasus per kasus untuk tata laksananya. Yang ketiga ini mungkin pernah dengar kardiomiopati. Jadi fungsi pompa jantung itu menurun. Ada beberapa jenis kardiomiopati. Penyebabnya juga bisa banyak, bisa karena infeksi, karena pengaruh obat-obatan. Misalnya pasien yang menjalani kemoterapi, obat-obatannya bisa bikin fungsi jantung menurun. Atau penyakit penyerta lain, misalnya ada gizi buruk, atau ada penyakit lupus, atau ada infeksi HIV juga bisa menyebabkan fungsi jantung menurun. Kalau untuk kelainan katupnya biasanya terjadi regurgitasi, bisa terjadi pada seluruh katup jantung. Terapinya saat ini obat-obatan yang kita berikan. Idealnya adalah kalau jantungnya pompanya lama-lama semakin menurun, harus diganti jantungnya atau transplantasi. Tapi sayang sekali di Indonesia kita belum bisa melakukannya. Kemudian kelainan jantung didapat. Yang paling sering di Indonesia itu adalah satu, demam rematik akut dan penyakit jantung rematik. Penyakit jantung rematik ini adalah penyakit demam rematik akut yang berkelanjutan, yang kelainan katupnya tidak membaik sejak infeksi pertama. Biasanya dia khas kena ke katup mitral dan aorta. Bentuknya yang paling ringan regurgitasi sampai katupnya bentuknya tidak normal lagi, biasanya menebal, kemudian memendek seperti itu. Pengobatannya antibiotik, namanya benzatil penisilin, dan kita berinya jangka panjang nih, bisa 10 tahun minimal atau sampai 18 tahun, atau bahkan ada yang seumur hidup. Dan kalau sudah berat, biasanya harus operasi katup. Lalu, untuk kelainan jantung didapat yang kedua, contohnya adalah endokarditis bakterialis. Nah, ini jadi ada infeksi pada bagian dalam atau endokardium jantung. Bisa kena ke seluruh katup jantung. Nah, ini banyak faktor resikonya. Pasien dengan kelainan jantung bawaan tentu beresiko, atau pasca pemasangan infus jangka panjang gitu. Kadang-kadang kan dirawat di rumah sakit infus jangka panjang. Dan faktor resiko lainnya cukup banyak ini. Terapinya biasanya antibiotik minimal 6 minggu, dan kalau sudah berat mengenai katupnya, kadang-kadang perlu operasi katup juga. Gitu. Mungkin itu sebagai pembuka buat diskusi kita selanjutnya. Sebagai kesimpulan, diskusikan dengan baik dengan dokter jantung anak mengenai kondisi penyakit saat ini dan tata laksana yang terbaik apa. Karena setiap kondisi kelainan jantung bawaan atau kelainan jantung didapat berbeda-beda untuk setiap anak, sehingga tata laksananya juga mungkin untuk anak A dan anak B bisa berbeda-beda. Jadi lebih paham atau jadi pusing ya kira-kira ya? Ayah Bunda, Mbak Hani. Oke, paham sih dok. Kita kasih pertanyaan ya. Ya, ada pertanyaan. Terima kasih. Saya coba hentikan ini. Ya. Oke ya. Terima kasih Dokter Anissa, penjelasannya cukup lengkap. Biasanya saya cuma bicara kalau katup itu seperti pintu, seperti jendela gitu ya, pakai bahasa awam. Sekarang di sini memang banyak beberapa bahasa medisnya ya kan, bahasa jantung lah ini ya.
mungkin nanti buat PR saya juga kalau ada yang bertanya, otomatis saya akan tanya sama dokter bahasa awamnya gitu. Tapi saya rasa cukup sederhana kalimat-kalimatnya tadi, dan saya harap kepada orang tua juga bisa memahami. Karena di kami itu banyak dok yang mengalami katup gitu kan, kebocoran katup gitu. Nanti kita buka sesi pertanyaan untuk 3 penanya terbaik atau yang bisa menjawab pertanyaan gitu. Bisa kayaknya sih tidak menjawab pertanyaan deh kalau untuk sesi ini, tapi bertanya dong. Karena saya sendiri jujur agak lebih masih agak-agak berat ini untuk saya. Kebetulan saya sendiri katanya menurut hasil echo ada 3 lubang pada katup jantung saat ini dan tidak perlulah kayaknya dioperasi ya. Nanti konsultasi aja lagi sama dokter. Oke, untuk para orang tua hebat di sini silakan kalau mau bertanya, kami berikan kesempatan nanti boleh lambaikan tangan atau admin kita yang akan buka ya. Silakan. Ditunggu ya, Dok. Ayo mau bertanya silakan. Kalau di kolom chat sih banyak pertanyaan ya. Boleh Dok kalau mau dijawab. Iya, mungkin masih malu-malu nanya langsung. Iya. Assalamualaikum. Nah, Oh iya, sih ada. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Bu, saya dengan Wahyu Poko Bu. iya Ya, Pak. Pak Wahyu. Iya, saya mau izin bertanya Ibu. Ya, anak saya umur 3 tahun Bu, jenis kelamin laki-laki. Kemarin sudah konsultasi di Rumah Sakit Mawar di Solo. Kebetulan anak saya di diagnosa itu katupnya membuka MR dan TR mil. Nah, yang ingin saya tanyakan, apakah nanti misalkan setelah dioperasi itu bisa menutup atau tidak? Gitu, Bu. Ya, baik Pak Wahyu, terima kasih. Ya. Ada kebocoran jantung nggak ya Pak Wahyu selain ada TR dan MR mild? Iya, ada kebocoran di jantung, ada sekitar 1 atau 2 titik, Bu. Oh, apa boleh tahu Pak? VSD kah, ASD, PDA? Oh, PSD. Oh, VSD, ya baik. Jadi kalau ada kebocoran jantung, biasanya kan beban kerja jantung meningkat nih Pak. Jadi jantung besar atau bengkak istilahnya. Karena jantungnya membesar, katup itu kan menutup si ruang jantung yang tadinya kecil jadi membesar. Jadi biasanya si pintunya itu istilahnya kusennya jadi melar gitu Pak. Tapi daunnya segitu-gitu aja, cuman kusennya aja yang melar karena ruangannya jadi membesar. Iya, baik. Juga sih setelah VSD-nya ditutup, jantungnya nggak bengkak lagi, ruangannya bisa kembali ke ukuran normal, sehingga kusennya ikutan normal, jadi pintunya nanti bisa nutup bagus lagi setelah terbuka. Gitu sih Pak kalau secara bahasa awamnya. Oh, Jadi baik, nggak Bu. perlu diapa-apain sih, kita fokus untuk tata laksana VSD-nya. Sekarang dapat obat-obatan berarti ya Pak ya? Dapat Ibu, dapat dok. Biasanya untuk mengurangi beban kerja jantung itu obatnya. Ya. Sambil menunggu tata laksana berikutnya, apakah operasi atau bisa transkateter, itu kembali lagi setiap jenis PSD beda-beda. Baik, Dok, saya satu lagi mau saya tanyakan, Dok. Itu terkait diagnosa yang untuk anak saya gitu. Apakah dari istilahnya ya, dari ruang jantung itu istilahnya? Kalau misalkan ini, Dok, dalam jantung itu apakah darah yang mengalir di sirkulasi di jantung itu apakah mempengaruhi kinerja otak si anak itu, Dok? Yang ingin saya tanyakan seperti itu. Oke, baik. Jadi memang
ada namanya gagal jantung. Gagal jantung itu ketidakmampuan jantung untuk memompa aliran darah secara efektif keluar dari jantung, mulai dari otak, mulai dari usus sampai organ lainnya. Kalau memang gejala gagal jantungnya ringan, kemudian anaknya bisa tumbuh kembang dengan baik, biasanya sih perkembangan otak masih bagus gitu. Cuman kalau memang mungkin bocornya besar sekali, harus segera operasi. Pertumbuhannya saja, pertumbuhan tuh berat badan, tinggi badan terhambat ya, nggak naik-naik. Pasti perkembangan itu kan kognitif atau fungsi otak akan terganggu. Gampangnya sih seperti itu, Pak. Baik. Kalau untuk berat badan sih normal sih, Dok. Normal, Umur anak saya 3 tahun, itu berat badannya kurang lebih 11 kiloan. 11 kilo, oh iya. Ya moga-moga sih aliran darah ke otaknya tidak terlalu banyak terganggu ya. Mungkin sebaiknya segera tindakan. Iya. Soalnya setiap sore juga anak saya juga ikut ini ngaji TPA juga sama kakaknya. Sebenarnya perkembangan kecerdasan anak itu selain genetik juga stimulasi ya Pak ya. Iya, jadi sebagai orang tua kita harus stimulasi baik itu dari segi agama atau ilmu eksata, tergantung kita sih orang tua juga. Baik, Bu. Ya, terima kasih ya Dok ya atas jawaban. Sama-sama Pak Wahyu. Bermanfaat. Ya, amin. Oke, siapa lagi yang mau bertanya? Assalamualaikum, Mama Hadi, izin bertanya. Umu Salama. Iya. Ya, mana wajahnya enggak ada? Izin nggak nyalain video ya, Mama Hadi. Oke, siaplah. Dokter mau bertanya. Anak saya pasca operasi PSD dan PD ligasi bulan November 2020. Kemudian ternyata gerbododefek sama moderat CVRTR. Yang ingin ditanyakan, kalau gerbododefek itu biasanya tindakannya itu ditutup atau bisa menutup spontan. Terus yang kedua itu moderat CVRTR itu termasuk regurgitasi atau prolaps ya dokter? Baik, terima kasih Ibu Umu Salamah. Jawab yang terakhir dulu ya. Kalau TR itu artinya tricuspid regurgitasi. Memang kita sering pakai bahasa Inggris nih, MR, TR gitu ya. Pokoknya kalau R belakangnya itu regurgitasi. Kalau belakangnya S, stenosis gitu. Depannya tinggal diganti-ganti aja. Bisa M, bisa T gitu. Atau P, atau A. Gantung katup yang kena. Lalu garbodedefek ya. Garbodedefek memang sebenarnya operasi lagi ya. Karena garbodedefek itu biasanya ada aliran dari bilik kiri ke serambi kanan gitu. Cuman kalau kecil, kadang-kadang kita bisa tunggu dulu, harapannya lama-lama bisa menutup gitu. Cuman seringkali harus dioperasi. Tapi kadang-kadang dokter melihat juga nih pertimbangan operasi itu juga kan tetap ada resikonya. Untung ruginya seperti apa? Balik lagi sih nanti ibu diskusi sama dokter yang menangani anak ibu nih, baiknya gimana? Berarti masih dapat obat-obatan ya, Ibu Umu Salamah ya? Iya, katopril saja dok. Oh, katopril aja. Oh iya. Nanti kalau kontrol lagi didiskusin aja Bu. Atau udah sempat ditanya rencana berikutnya apa? Udah sempat ditanya, katanya kita evaluasi terus aja katanya gitu. Iya, ya udah. Sekarang usia 3 tahun 9 bulan, berarti misalkan kalau terlalu dekat akan itu mungkin jaraknya terlalu dekat kali ya dok.
Suaranya hilang ya atau sinyal Biasanya saya ya? eh, Oh, kayaknya ada. sinyal saya ya. Ya memang nggak kedengaran kok. Oh iya. Nggak kedengeran ya dokter ya? Ah, nggak kedengeran Ibu. Agak keras aja. Berat badannya naik nggak Bu? Berat badannya naiknya sekarang 13,7. Naik ya, dari sejak selesai operasi naik ya Bu ya? Ya, naik 12,7, sebelumnya 12 kilo, sekarang 12,7. Oh iya, naik 700 gram belum Dari- dari November ya? Iya, November. Hmm. Ya sebenarnya lumayan sih Bu ya kenaikan berat badannya. Mungkin aja dianggapnya garbodinya nggak terlalu besar, masih dipantau dulu gitu. Jadi jangan lupa kontrol sesuai jadwal ya Bu ya, biar tetap bisa ketahuan ini berikutnya mau apa gitu. Untuk katupnya, biasanya itu nanti tindakannya ditutup, ya dok? Enggak, kalau regurgitasi sih enggak diapa-apain, atasi penyebab yang mendasarinya aja gitu. Kecuali stenosis, dan stenosisnya di katup yang aorta atau pulmonal itu bisa kita buka gitu. Kalau regurgitasi penyebabnya banyak dan kita tidak tutup ya, justru kan katup itu nggak boleh ditutup gitu. Oh, jadi tidak terlalu bermasalah ya dok ya? Enggak. Ya pastiin aja nih kontrol rutin buat garbode defeknya nih Ibu gitu. Iya. Iya, gitu aja dok. Terima kasih Iya, jawabannya. iya, baik. Lagi. Selamat pagi, Dok. Ya, pagi Ibu Santi. Ibu siapa nih? Siapa yang bertanya ini? Dokter, selamat pagi. Assalamualaikum. Salam Bu Rini. Mana nih Bu Rini? Pengen lihat wajahnya Bu Rini. Lagi di kebun, Dok. Saya juga suka Boleh nih. Iya, lagi di sawah. Iya, gimana Bu Rini? Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Mantap nih Pak. Cek. Mantap, Pak. Gini, Dok. Di kebun Udah jeruk ya. ditulis di chat. Iya, udah. Gini dokter, kan yang hipoplastik ada kasus yang hipoplastik itu anaknya sering kejang. Apa emang gejala yang hipoplastik itu emang kejang ya dok ya? Apa bukan dari hipoplastik? Usia berapa Bu kalau boleh tahu? Usia 11 tahun. Oke, kayaknya kalau yang hipoplastik yang disebut HLHS Ya. Jarang bertahan sampai 11 tahun ya Bu. Biasanya bisa bertahan 1 bulan. Sudah 2 kali dok, sudah 2 kali operasi. Jadi gitu. Ya, udah. Operasinya apa aja Bu? BCPS sama BTS. Oke. Tapi mungkin bukan hipoplastik left heart syndrome kali ya, hipoplastik yang lain mungkin ya. Kalau yang HLHS itu tipenya yang sangat berat sekali dan belum ada yang berhasil bertahan hidup lebih dari sebulan ya kalau di Indonesia ya. Mungkin ini hipoplastik yang lain ya. Jadi kalau ya dari usia 7 tahun itu Dokter Fitrin ya mungkin belum waktunya ya untuk tindakan selanjutnya. Ada pengunduran, ada
halangan untuk maju operasi. Untuk maju operasi. Iya. Nah, belakangan ini anaknya suka kejang, Dok. Oh, Perlu MRI nggak, Dok? oh iya. Baiknya pastinya kontrol dulu ya ke rumah sakit, terus nanti konsultasi ke dokter neurologi atau dokter saraf anak. Apakah ada masalah nih di kepalanya gitu? Apakah seringkali kan ada yang namanya abses otak ya? Jantung bawaan apa ada abses otak? Iya. Atau jangan-jangan ada kejangnya karena epilepsi atau ayan gitu misalnya kalau di keluarga ada riwayat tapi nggak ada riwayat di keluarga juga bisa gitu. Periksa dulu aja Bu. Ya. Oh gitu ya Dok ya, iya. Takutnya ada dari penyerta lainnya ya Dok ya? Iya harus ini. Tinggalnya di mana Bu? Di Garut. Oh di Garut. Ya. Nggak terlalu jauh ya, bisa ke RSHS atau RSCM ketemu dokter Ibrahim lagi. Iya ke RSCM. Terus ini Dok, satu lagi nggak apa-apa ya. Teman itu kan usianya udah mau 20 tahun. PSD sudah operasi penutupan. 2018. Nah, kemarin itu apa yang pakai ini Dok? Aduh lupa. Pakai apa? Nah, hasilnya itu mesti diablasi. Kalau misalkan diablasi itu kemungkinan untuk memperbaiki katupnya gimana itu Dok? Oh oke. Jadi ada VSD gitu ya? VSD udah ditutup. Udah ditutup. Udah nggak ada. Oh di holter kemarin itu di holter dan hasilnya mesti ablasi. Oh oke. Jadi udah ditutup, nggak ada sisa bocor gitu ya? Iya. Iya. Jadi memang. Tapi masih debar. Oh iya, jadi ini dua hal berbeda nih. Yang satu kan kelainan jantung bawaan bocor ya, udah diatasi. Nah yang kedua tuh kelainan irama jantung. Tadi kan disebut berdebar-debar ya. Jadi kalau ini dua hal yang berbeda. Ablasi itu untuk mencari tempat di jantung yang menjadi penyebab berdebar-debarnya biar nggak berdebar-debar lagi gitu. Jadi dua hal yang berbeda sih sebenarnya. Oh gitu ya Dok. Ya. Jadi kalau misalkan keinginan untuk nggak ada debar jantungnya mesti maju ablasi ya Dok ya? Iya, supaya tahu penyebabnya di mana, terus diatasin. Kalau enggak nanti berulang terus. Oh begitu ya Dok. Ya, terima kasih Dok, sudah sangat jelas. Iya Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Salam sehat. Oke, ini siapa lagi nih? Kita mah. Oh, Ibu Kita. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Dokter Mama Hani. Salam. Saya mau bertanya Dok. Saya punya anak 2. Hilang ya, Ibu Anita. Oh, kayaknya hilang. Apa ini? Sekarang saat PS menutup sendiri. Bisa diulang Mbak Anita. Ayo Dokter. Makanya hilang. Coba istirahat dulu, jangan jalan-jalan. Halo? Ya, suaranya. Halo, ya. Halo.
Atau pindah dulu deh dok, pertanyaan yang lain. Boleh. Siapa? Ya, mungkin sinyalnya lagi. Ya, Ibu Santi nih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dok, izin bertanya, anak saya usia 11 bulan, diagnosanya dari dokter kan RV sama Maaf dokter, tadi sinyalnya hilang. Ini tante dulu ya, Bu Santi dulu ya. Diagnosa awalnya itu RV sama TR hipoplastik di awalnya. Terus sudah ada tindakan PDA stent di usia 15 hari. Pas echo yang setelah tindakan itu TR hipoplastiknya di resume medisnya itu nggak ada dok. Apa itu emang udah hilang atau gimana ya? Oh, jadi ada atresia pulmonal juga ya kayaknya ya, sampai di PDA stent ya? Iya dok. Oh iya. TR sebenarnya yang utama adalah atresia pulmonalnya. Jadi walaupun TR-nya masih ada, itu nggak jadi masalah sih Ibu Santi, karena nanti setelah PDA stenting kita lanjut ke BCPS gitu. Setelah BCPS baru Fontan. Tapi ya memang waktunya dari PDA stent ke BCPS bisa 6 bulan misalnya, terus dari BCPS ke Fontan bervariasi ya, bisa sampai ada yang 4 tahun gitu. Jadi nggak apa-apa sih yang trikuspidnya itu tidak harus dikhawatirkan kalau misalnya memang masih ada gitu. Karena yang penting kan atresia pulmonalnya udah diatasin nih. Aliran darah ke parunya sekarang dapat dari stent PDA-nya gitu. Jadi nggak apa-apa Bu Santi, walaupun masih ada ataupun ternyata tidak ada trikuspid dysplasia nggak apa-apa, atau trikuspid hipoplastik nggak kenapa-napa. Untuk penanganannya sendiri nanti itu harus 2 kali operasi dengan Fontan atau gimana ya dok? Ya, pada akhirnya sih akan Fontan nih ya. Tapi sebelum Fontan ada BCPS. Tapi sebelum BCPS biasanya ada tindakan lain gitu. Bisa kateterisasi misalnya gitu. Dievaluasi berkala aja sesuai dokter jantung anaknya minta kontrol gitu. Karena Ibu pastikan masih minum obat ya? Masih minum aspirin ya Bu ya? Iya, masih minum aspirin setiap hari dok. Nggak apa-apa selama obat diminum, anaknya juga nggak tampak lebih biru, kontrol sesuai jadwal. Nggak apa-apa sih Bu Santi. Satu lagi boleh dok. Dok, kemarin kan pas kontrol terakhir sama dokter Siska di Harkit, itu informasinya kalau misalkan PDA stent kalau bisa maksimal 1 tahun supaya nanti stentnya itu nggak lengket juga. Terus anak saya dapat kateterisasinya itu September tahun ini, 1 tahun lebih berarti ya dok. Itu pengaruh nggak ya dok nanti untuk tindakan selanjutnya? Oh gitu ya. Mudah-mudahan sih setelah kateterisasi jadwalnya cepat dapat ya untuk operasi BCPS Bu gitu. Kadang-kala kita nggak bisa ideal ya, karena memang fasilitas kesehatan jantung di Indonesia kan terbatas ya, antrian semuanya gitu. Ya diikutin aja lah menurut saya, sambil porsi manusia kan ikhtiar sama berdoa gitu ya. Mudah-mudahan setelah kateterisasi ini jadwal operasinya cepat gitu. Minta ke dokter Siska cepat. Iya dokter, makasih banyak. Ya, sama-sama Ibu. Lagi. Dok, ini kan saya siaran di FB juga ya. Pertanyaan. Ada pertanyaan nih dok. Assalamualaikum dokter dan Mama Hani. Aku mau tanya, apakah lubang pada katup jantung yang udah ditutup bisa terbuka lagi gitu kan? Dan apa tanda-tanda katup jantung itu terbuka lagi? Oke, terima kasih untuk pertanyaannya. Jadi kalau katup, karena seperti Mama Hani bilang kayak pintu atau jendela, pasti fungsinya untuk terbuka gitu ya. Jadi kalau ada yang bilang harus ditutup, salah ya.
Iya. Justru yang menyempit atau yang ketutup rapat yang harus kita buka. Jadi kalau katup nggak akan kita tutup sih, karena itu pintu kita gitu, exit door, nggak, nanti bahaya, nggak bisa keluar aliran darah. Mungkin maksudnya lubang kali ya, Mama Hani ya. Lubang. Kalau lubang ya pastinya kita tutup. Harapannya kan penutup sempurna, tapi kadang-kadang bisa ada sisa bocor gitu yang nggak ketutup gitu. Nah itu harus dievaluasi. Apakah sementara obat-obatan dulu supaya beban kerja jantungnya nggak meningkat, terus baru nanti dijadwalin tindakan gitu. Bisa operasi lagi kah atau transkateter kah gitu. Jadi balik lagi lihat kasus per kasus sama diskusi sama dokternya gitu. Insya Allah sih kalau diajak diskusi pasti dokternya mau ya, penyampaiannya aja gitu bagaimana. Oke, berarti intinya kalau katup tidak boleh tertutup ya dok ya, kecuali lubang pada katup. Kalau katupnya ketutup, sudah berarti ditutup terus semuanya ya, selesai ya dok. Selesai. Karena kadang-kadang ini yang bikin kita bingung, kok katupnya nggak ditutup gitu. Saya bilang katup itu pintu, kalau pintu ditutup terus ya sudah tidak ada yang masuk gitu ya. Oke ya, jadi intinya katup itu tidak bisa ditutup ya dok, kecuali lubang pada katup tersebut, nah itu bisa ditutup gitu ya. Oke. Biasanya jarang ada lubang di katup. Lubang itu kan ada ya. Biasanya di itu kan ya sekat antara serambi kiri kanan ASD, antara bilik kiri kanan PSD gitu. Tapi kalau katup yang harus diganti itu kenapa tuh dok masalahnya? Oh iya, kayak misalnya dia penyempitan stenosisnya parah, regurgitasinya berat dengan bentuk katupnya, morfologinya udah nggak bagus banget ya. Biasanya sih itu pasca demam rematik akut atau penyakit jantung rematik yang sudah ditata laksana medikamentosa atau obat dengan maksimal tapi masih nggak bagus gitu. Itu baru diganti sih. Tapi kalau yang lain-lain masalah regurgitasi, kembali lagi penyakit awalnya apa, itu yang diatasin biasanya. Oh gitu. Jadi katup itu bisa dibilang penyertanya ya dok? Iya, jadi utamanya ya. Ada sebabnya, sebabnya yang harus dicari. Oke, masih ada yang lain nggak yang mau tanya? Ini di chat banyak loh dok. Iya banyak ya. Saya bingung mau bukanya. Coba ini Ibu Raden Ajeng. Oh ini Retna panggilannya, usia 22 tahun, sudah operasi ASD tahun lalu. Lalu masih ada PR mild, MR mild, bahaya atau tidak? Oh, oke, mungkin kalau ASD TR kali ya. Kalau mild sama PR mildnya PHT-nya 515 sih ringan ya. Insya Allah nggak apa-apa. Hasil operasinya berarti bagus ya? Mana nih Bu Mbak Retna? Nggak ada sisa bocor? Mana masih ada nggak ya Mbak Retnanya? Kayaknya pada takut menampakkan diri, dok. Oh, atas suara mana nih Mbak Retna? Masih 38 loh peserta kita. Wah, Mbak Retnanya nggak ada. Masih ada nggak ya di peserta Mbak Retna? Tinggal. Nggak ada ya, oke. Kalau ASD-nya udah nggak ada masalah, nggak ada kebocoran. Nggak masalah ini buat Ibu Dini dari Batam.
Oh ini Ibu Salama udah, Pak Wahyu udah, Ibu Rini udah, Ibu Novitasari, anaknya ada PDA dan PH, lalu ada TR, MR, PR, mild. Oke, jadi tadi kan saya sempat bahas kalau ada PDA, VSD, ASD, jantung kan membesar atau bengkak. Jadi ruangannya tambah besar, kusennya anggaplah katup itu pintu ya kan ada kusen, kalau pintu kusennya tuh jadi membesar. Sedangkan si pintunya itu katupnya ukurannya segitu-gitu aja. Jadi saat dia membuka, menutup laginya nggak sempurna. Nah, itu hanya menjelaskan regurgitasi di hampir semua katup nih ya, ada tricuspid, mitral, pulmonal. Nggak apa-apa sih yang harus kita atasi ya PDA-nya itu gitu ya. Kemudian Ibu Sayekti Ningtyas. Anaknya usia 2 tahun, beratnya 9,9, ada ASD sama PH. Oh, keluarganya belum izin. Waduh, kenapa Ibu? Coba di lobby lagi keluarganya ya, supaya bisa ke dokter kardiologi anak ya. Karena 8 mili ya lumayan sih, sedang ini ukurannya. Pastinya saat ini masih sehat ya, karena ASD itu gejala bisa baru usia sekolah, tapi kan kita nggak usah nunggu sampai ada gejala gitu. Setidaknya kontrol dulu aja nih Bu ke dokter jantung anak ya. Kalau biru sih harusnya enggak ya, ASD nggak bikin biru. Lalu tadi Bu Anita udah ada ya dari Solo yang sempat hilang tadi sinyalnya. Masih ada nggak Mbak Hani? Dari Sumbar dulu dok. Halo, ya dok. Maaf tadi sinyalnya hilang. Oh iya Bu Anita dulu ya Pak ya. Tadi udah duluan. Udah. Ya sekali lagi maaf ya dok ya. Gini, anak saya itu kan dari lahir itu diagnosanya PS moderat. Terus ada ASD-nya skendum. Lah yang terus umur 21 bulan udah open heart, PS moderatnya jadi PS mil. ASD-nya udah tidak ada dok. Tapi beberapa bulan kemudian ada ketambahan termil dok. Lah gini maksud saya, itu nanti kelamaan bisa nutup sendiri atau gimana dok? Oke, balik lagi kan katup ya. Katup kita tutup ya Bu. Terus kalau TR mild itu regurgitasinya ringan. Nggak apa-apa, soalnya katup di depannya, katup pulmonal, kan masih ada penyempitan ringan. Jadi ada regurgitasi karena penyempitan di katup pulmonalnya. Jadi nggak apa-apa Bu. Saturasi bagus kan? Anaknya nggak ada keluhan? Anaknya nggak ada keluhan dok, tapi aktifnya minta ampun. Alhamdulillah ya. Insya Allah nggak apa-apa, Bu Anita. Oh ya, ya udah dok, makasih. Assalamualaikum. Maaf ya dok, tadi nggak ada sinyal. Ya, waalaikumsalam. Ini dari Sumber ya, Pak Okta ya. Boleh Pak Okta ya. Dok. Ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini dok, anak saya kan namanya Akil. Dia kan kasusnya kemarin itu TOV dan udah dioperasi di 2017. Dan alhamdulillah sekarang sehat-sehat aja nih dok. Cuman ini udah lebih dari 2 tahun nggak ada kontrol-kontrolnya ke rumah sakit ini dok. Kenapa nggak apa-apa itu dok? Tadi apa Pak diagnosisnya Pak? TOV dan udah apa? VSD. Total koreksi di 2017. Oh, TOV ya. TOV ya. Kemudian di 2018 itu obatnya udah dihentikan sama dokternya yang di Padang gitu. Dan memang sampai saat ini Akil nggak ada masalah apapun gitu. Oke. Cuman masalahnya kan
selama pandemi udah lebih 2 tahun ini, Akil ini nggak dibawa kontrol ke rumah sakit karena takutnya tertular virus nanti kan gitu kan. Dan waktu Zoom meeting sama dokter Bunda nih, dokter yang ketua, Pak Ketua lupa namanya. Dokter Piprim. Ya Piprim. Katanya nggak apa-apa, nggak kontrol kalau nggak terjadi masalah katanya kan. Kemudian di Zoom meeting selanjutnya kalau nggak salah sama dokter apa itu baru-baru ini, kalau TOF ini walaupun kondisinya aman-aman ya, itu berarti bukan aman-aman aja, mungkin terjadi sesuatu nantinya kan gitu. Jadi takut juga nih dok, udah 2 tahun nggak kontrol ini. Kenapa tuh dok? Ya, baik, makasih Pak Okta. Moga-moga Akil sehat terus ya. Jadi memang Akil. Mana Akilnya ada? Akil. Ini Bu Dokter mau kenal ini. Mana Akil? Ngumpet ya Akil ya. Udah bujang sekarang ya Pak ya Akil ya. Oh iya, ya Allah ganteng ya. Alhamdulillah. Ya, dilema memang ya lagi pandemi gini, tapi memang saat nanti kalau kasus sudah mulai reda ya Pak, terus sudah lebih banyak yang divaksin, kalau bisa Bapak juga udah vaksin ya, nanti tetap kontrol ya, karena memang total koreksi pada TOF tetap harus pemantauan sih Pak, seenggaknya setahun sekali misalnya. Tapi kalau nggak bisa nih karena pandemi ya udah. Memang dijadwalkan oleh dokternya sekali setahun sebenarnya nih dok. Terus dok. Ya berarti kalau nggak bisa secepatnya setelah Bapak bisa kontrol ke Padang, ke dokter didik ya. Iya. Ya udah nanti. Apalagi aku juga ada abses nih dok. Oh oke. Kan satu kali juga dalam setahun ini dikontrol harusnya dok. Iya, apalagi harus banyak yang dievaluasi ya. Iya. Nanti setelah agak mereda, Bismillah ya kontrol aja karena udah mau 2 tahun kan ya Bapak bilang gitu. Jadi harus kontrol juga dok ya? Iya, biar dievaluasi. Oke. Gitu. Ya. Oke, kita mungkin lihat ke kolom pertanyaan lagi ya, Mbak Hani ya. Tadi ini udah Ibu Rini, Ibu Novita udah, Ibu Tias udah. Bu Anita udah. Oh, Ibu Lilis. Ibu Lilis, coba kita lihat. Anaknya ada ASD skundum dan PH. Sebelum operasi ada gagal jantung, sekarang udah operasi. Apakah pasca operasi bisa gagal jantung? Kalau operasinya berjalan lancar, ASD-nya sudah tertutup semua, insya Allah sih nggak ada ya Bu Lilis. Kemudian Ibu Ros. Ibu Ros ini anaknya. Oh ya cantik nih anak mami nih. Ibu Yeni baru gabung ya. Ibu Yeni mau nanya enggak? Oke, saya lanjut dulu ya, Ibu Ros ya. Anaknya 1 tahun, TGA, ada VSD. Kemudian ada PS. Ini yang ditanya, apa itu PDA gitu ya? Ini apa ya, Mbak Hani? Yang pasti sih, harus kontrol. Ini mau apa gitu ke dokternya. Ibu Nina anaknya tuh lagi takut pada dok. Iya betul. Serem juga memang dilema.
harusnya sih VSD nggak bikin muntah jadwal. Oke, batuk bisa banyak nih, apa infeksi, flu, common cold, atau jangan-jangan pneumonia, radang paru gitu. Jadi walaupun takut, tapi kalau memang batuknya semakin berat, tetap harus kontrol sih. Kalau enggak nanti malah kecolongan ya, malah menyesal gitu. Tetap kontrol protokol kesehatan, pakai shield, bawa hand sanitizer gitu. Jangan buka masker atau makan di tempat umum. Lanjut ke Wildan Arvino. Oh ini yang tadi udah ya, Wildan. Udah belum ya? Belum kayaknya ya. Ada VSD, PDA, total koreksi. Ada TR mild. Oh ya, TR mild nggak apa-apa kok, nggak harus ditutup. Pokoknya katup nggak boleh ditutup ya. Ayah, bunda, teman-teman semua. Nanti pintunya ditutup, darahnya nggak bisa mengalir gitu. Kemudian Ibu Kartika Panca Dewi, 21 bulan anaknya, udah operasi VSD dan PDA. Oh, pemberian susu dan minum. Seminggu yang lalu, apa udah pulang ya atau masih dirawat? Kalau udah pulang sih harusnya minumnya Udah pulang loh. Udah pulang. Oh ya, harusnya sih kalau udah pulang seminggu pasca operasi, berarti operasinya lancar nih, nggak ada masalah. Mudah-mudahan hasilnya juga bagus. Jadi harusnya nanti minumnya udah nggak ada masalah juga. Mungkin tetap dapat obat bulan biasanya kalau habis operasi, habis itu bisa stop. Moga-moga nggak ada masalah sih Bu, susu dan minumnya. Oh ada yang mau ganti HP ini. Arbani Wais. Itu mah biasa. Oke. Ini bukan itu tim rusuh di grup itu. Oh gitu. Ibu Agustin tadi udah dia sepi. Ini ada Mbak Nina Anissa nih namanya sama dokter. Oh iya. Kayaknya yang atas dulu tadi ya, Arbani Wais tadi belum ya? Belum kita sebutin ya Mbak. PSD inlet ya, 9 mili. Oh besar nih 9 mili. Makanya sudah 4 kali pneumonia ya. Lagi dirawat. Lagi dirawat ya. Oh iya, ya pastinya sih. Moga-moga pneumonia ini bisa teratasi, lalu lanjut dijadwalin operasi ya. Bismillah, moga-moga bagus. Terus Bunda Aisyah Jambi. Oke, operasinya Rasteli tapi tanpa kontegra ya. Wah, hebat nih. Ada PA, ASD, VSD, PDA, kolateral. Oh, karena dia double arch ini. Kemudian operasi sudah disisain ASD, nggak apa-apa disisain ASD. ASD bisa nutup spontan. Mungkin enggak ya, tapi justru ASD-nya ini penyelamat. Karena kalau ya, untuk bantu tekanan di parunya tinggi, ada escape dari aliran darah dari sisi kanan ke kiri. Walaupun agak biru atau saturasinya turun, tapi nggak apa-apa, ini penyelamat. Jadi biarin aja Bunda Aisyah, nggak apa-apa. Bising masih ada, ya bising itu pada jantung normal pun bisa ada, namanya bising inosen atau bising fisiologis. Bising itu bisa karena aliran darah, bisa karena kebocoran, bisa karena katup yang regurgitasi atau stenosis. Jadi nggak apa-apa, ada bising nggak apa-apa. Yang penting hasil ekonya apa gitu. Terus hasil ekonya PR moderate, RV PA PG-nya 15 nggak apa-apa, normal. 15-12 nggak apa-apa, aman insya Allah. Terus udah ya, kayaknya udah nih. Yang Nina itu, Dok, Nina Anissa itu, pertanyaannya apa? Kelewatan. Mana ya? Coba bisa dibaca. Oh Nina Anissa, udah tadi ya? Udah. Muntah sama batuk. Harusnya nggak kena VSD ya, makanya dievaluasi aja dulu. Udah mau jadwal operasi sih, Dok. Oh, oke. Bismillah ya. Lagi konsul.
Udah ya, berarti ya. Pertanyaan udah selesai ya. Sebenarnya di FB banyak ini pertanyaannya, cuma rata-rata pertanyaannya apakah katupnya Lagi, bisa Bun. ditutup? Bun. Saya yang jawab. Ya. Lagi Bun pertanyaannya nih Bun. Iya, Ya, Pak. Dok, Iya. ini Akil sampai sekarang kan belum bisa sepeda nih. Dok. Beda. Sepeda. Oh iya, diajarin apa? Maksudnya mau Belajarin nggak apa-apa tuh Dok? Boleh, nggak apa-apa, boleh. Boleh ya? Jangan buat lomba ya, Dok. Boleh, silahkan. Rutin Mas, pertanyaannya kelewat gimana tuh? Oh iya, ya Allah, maaf. Apa ya pertanyaannya ya? Itu dia sampai ngechat di saya juga lagi cari, Dok. Pertanyaannya apa ya? Untuk yang misalnya masih mau bertanya, belum waktunya, boleh. Nanti bisa saya tanyakan langsung ke dokter ya, Dok? Oh iya, boleh. Misalnya ini saat ini nggak keburu gitu ya. Sekarang masih ada kesempatan. Ada juga nih, Dok, di FB yang bertanya, apakah pemeriksaan dengan apa dia? Kateterisasi, bukan EKG bisa mengetahui bahwa anak tersebut KJB pada usia berapa, udah besar ini, hilang lagi. Punya lewat EKG sih, kalau saya rasa belum ya, Dok. Iya, belum. Tetap baku emasnya ekokardiografi. Iya. Nanti saya bantu lagi deh pertanyaannya. Ada juga yang bertanya, Dok. Mau tanya nih, Faiza, pasca operasi PDA, ligasi 12 Juni 2019. 1 tahun sekali kontrol ke rumah sakit daerah, tapi masih ada diagnosis MR mil AR. Ini sih tadi kita udah jawab ya, Dok. Kalau kayak gini nggak apa-apa ya, Dok. Kecil ya. Udah pokoknya ini sih udah. Ini Bapak ada yang mau bertanya itu yang tampil di layar kami. Bapak siapa? Ada yang lain nggak yang mau bertanya? Oke. Gimana, Dokter? Masih ada waktu atau cukup? Yang dari Solo lagi di luar. Ini ada Bu Yeni nih baru muncul. Oh iya, boleh. PSD sudah tindakan, tidak kontrol karena pandemi. PH-nya apa masih mungkin ada? Karena pertanyaannya masih mungkin, jawabannya mungkin ya. Jadi harus dievaluasi sih memang gitu. Nanti ditimbang-timbang aja kalau kondisi udah lebih membaik baru kontrol. Kalau sekarang masih bagus kondisi anaknya, aktif nggak biru, ya udah. Tapi kalau setelah bisa secepatnya kontrol lagi. Coba lagi Mas ya. Bismillah Bu, ya mudah-mudahan PH-nya udah nggak ada. Ada yang mau tanya lagi nggak? Oke, kalau udah nggak ada, Pak Wahyu mau tanya lagi. Kira-kira kelainan yang biru atau tidak biru? Kalau biru pasti biru. Kalau nggak biru mungkin sesek biasa aja gitu ya. Oh, kayaknya. Oh ya baik, sama-sama Pak Wahyu. Izin bertanya, Dokter. Iya. Terus sambil ngomong jadi izin matikan kamera. Ya, boleh.
Jadi ini Dok, dari putra Papua, kami. Apa kabar, Bu? Alhamdulillah baik, dokter. Dok, maaf, ini izin nanya, putra kami kan udah tindakan, alhamdulillah umur 9 bulan kemarin. PSD closure dan PS repair. Jadi sejak bulan Maret itu echo terakhir, alhamdulillah sudah nggak ada masalah ya, bahkan sudah oleh Prof Mul udah nggak minum obat lagi gitu. Namun ini yang kami tanyakan, Dok, anaknya ini kan baru-baru demam ya, demam. Kalau dia demam itu jadi kayak seperti ngos-ngosan gitu, Dok. Memang ada riwayat ini ya, riwayat infeksi paru dan juga lama di ICU kemarin udah lamanya 29 hari. Apa itu bukan pengaruh jantung, tapi pengaruh dari paru-parunya sendiri, Dok? Oke, kalau sekarang jadi ada apa? Sekarang ada demam sama sesek ya, Ibu Hanan ya? Sesak sih enggak ya, cuman ngos-ngosan gitu karena dia demamnya 37 gitu suhunya. Oke. Jadi ngos-ngosan gitu. Kalau hasil eko kata Prof Mul udah bagus, berarti harusnya nggak dari jantung ya. Coba anaknya diperiksa, Bu, ada masalah paru nggak? Kalau riwayat yang sebelumnya tapi udah selesai dan anaknya udah normal, biasanya nggak berhubungan ya, Bu. Iya. Justru Kalau pas lagi nggak demam sih nggak gitu ngos-ngosan gitu, nggak ada ini. Oke, nah sekarang ini demamnya karena apa gitu ya? Kan takut sekarang banyak penyakit, jadi baiknya dipastikan sakit yang Oh iya Dok, mohon maaf tadi kan dokter sempat bahas di masalah awal itu ada penyebab kelainan jantung sendiri itu kan karena dari ibunya gitu ya, virus CMV. Iya. Nah kebetulan Hanan ini memang dinyatakan kemarin saat dirawat di Jakarta itu ada positif CMV. Jadi mungkin dari hasil ini ya, hasil lab kemarin kita periksa darah, demam itu nggak ada malaria, nggak ada demam berdarah, nggak ada. Apa mungkin dari Umurnya virus berapa ya, Bu? CMV-nya? Umurnya Hanan berapa ya? Alhamdulillah udah 15 bulan, Dok. Oh, oke. Kalau udah 15 bulan sih harusnya tidak ada kaitan sama kehamilan ya, Bu. Berarti didapatnya setelah lahir harusnya gitu. Ya, baik. Jadi ini harus diperiksa lagi gitu ya ke dokter jantungnya sendiri, Dok, untuk sebab dia sering agak ngos-ngosan gini kalau demam. Iya, sebelum ke dokter jantung, ke dokter anak biasa dulu aja, Bu. Ya, pasti anggap yang lain dulu. Kecuali di Papua ada dokter jantung anak, boleh. Nggak ada dokter jantung Ya, dewasa ya. Harus ke dokter anak dulu aja, nggak apa-apa. Ya, baik, Dok. Terima kasih. Sama-sama. Ini banyak masih pertanyaan. Ada Mei. Ibu Mei. Iya ya. Jadi seperti yang saya bilang, diagnosis beda-beda tata laksananya, jadi nggak bisa pukul rata. Kok anak teman saya ditutup VSD-nya doang, kok anak saya harus BCPS gitu. Beda gitu. Itu udah benar harus BCPS kan, Ibu Mei, memang harus seperti itu. Nanti saat kontrol lagi ke dokternya bisa ditanya nih, dok saya masih nggak ngerti nih. Nanti dokter pasti mau jelasin. Ini anak dewasa, Dok. Bukan orang tua dari anak KJB. Tapi dia kalau nggak salah umurnya 28 atau 29. Oh gitu. Ya, udah dewasa, Dok. Oh, anaknya udah
Oh, dia dewasa gitu ya? Dia KJB dok kayak dan saya gitu. udah operasi sampai kontan, iya? Iya harusnya. Oh, harusnya. Belum kontan dok. Belum kontan. Belum. Oh, jadi masih di CPS aja ya? Iya. Oke, ya. Idealnya fontan, tapi fontan juga tetap beresiko sebenarnya ya. Kalau saat ini cukup baik, bisa lanjut fontan ya. Persiapannya baik, diskusi sama tim dokter. Oh, yang lain suaranya dong dimatikan dulu. Jangan. Bu Atuluta. Soalnya adminnya mana nih? Ini ada pertanyaan juga nih dok dari Siva. Izin bertanya, apakah proses persalinan normal bisa menjadi pemicu kerusakan pada katup jantung? Waduh. Enggak Bu, katupnya kan di dalam jantung bayi ya. Iya makanya. Nggak apa-apa, normal, enak. Sakit sebentar saat melahirkan, habis itu udah bisa jalan-jalan. Iya, enggak ya dok. Dok, saya lagi banyak pertanyaan juga ya yang pribadi. Ya, Mbak Hani. Jadi gini, apakah kebanyakan bertanya begini, apakah anak kita jika memiliki anak kelainan jantung bawaan, maka adiknya bisa mengalami kelainan jantung bawaan juga gitu. Apakah ada cara untuk meminimalis resiko gitu ya. Kalau saya yang ditanya, saya jawabnya belum tentu karena adik saya 3 tidak KJB, kakak saya 3 tidak KJB, dan saya punya anak tidak KJB. Nah, sekarang saya tanya kepada dokter yang biasa menangani kasus-kasus jantung ini gitu. Gimana, Dok? Oke. Kalau saudara sekandungnya ada KJB, sebenarnya resiko saudara kandungnya 3%, gitu. 3% ya, 90% bisa normal. Kalau orang tua nih kayak Mbak Hani kan ada riwayat KJB ya, sebenarnya resiko setiap anak setiap persalinan tuh 10%, tapi alhamdulillah normal ya Mbak Hani. Iya. Gitu ya, itu kan statistik ya. Bilang resiko ada, cuman bisa normal bisa gitu. Terus bagaimana dok kalau orang tua yang takut nih untuk punya anak lagi, apalagi misalnya dia anak pertama kayak kejadian kemarin ya dok, baru aja berpulang itu Kaila dari Kalimantan Barat. Anak pertamanya meninggal usia 8 bulan, tapi dia belum tahu kalau anaknya itu jantung atau tidak, hanya biru. Karena belum masuk komunitas juga kali ya dok. Anak keduanya Kaila kemarin itu usia kalau nggak salah 5 tahun TOF, tapi ya Allah berkehendak lain ya, baru aja meninggal di RSCM. Nah sekarang kan ada anak ketiga nih dok, dia belum berani periksa. Nah untuk orang tua yang lain itu bagaimana caranya dok untuk mengetahui berani nggak nih mau hamil lagi atau enggak gitu. Kalau beberapa dokter kan ada yang bilang harus periksa, harus tes. Ada juga yang bilang ya bismillah aja gitu kan. Jadi gimana menurut dokter? Kalau saya bismillah aja ya Mbak Hani. Bismillah. Boleh saat hamil screening fetal echo gitu. Tapi kan tetap diagnosis pasti saat lahir bayinya di echo. Iya. Bismillah aja Mbak Hani. Ya dok. Soalnya kan banyak kejadian justru anak sudah lahir ya dok, baru ketahuan 2-3 bulan bahkan ya dok. Iya, tapi kalau memang mau screening setelah baru lahir nggak masalah juga kalau mau gitu. Iya. Ya harusnya sih seperti itu ya dok. Artinya saat ingin hamil lagi ya bismillah aja kan, belum tentu juga anaknya seperti itu ya dok ya. Iya. Karena pembentukan jantung atau organ itu kan juga setelah 4 bulan ya dok. Itu saat awal 8 minggu udah sempurna jantungnya. Jadi kita baru sadar hamil nih, jantungnya udah ada. Oh, sudah ya. Nah kalau kan nggak mungkin juga kalau kita udah tahu anak kita ada terus jantungnya kenapa-napa terus harus kita keluarkan kan juga nggak mungkin gitu. Kalau Indonesia jarang banget seperti itu kan. Nah makanya
ya banyak yang mengalami hal ini gitu kan ya dok. Jadi kembali lagi Bismillah ya dok. Ya sama mungkin persiapan ya, misalnya tadi ya KB, terus lepas KB, terus jaga kesehatan, minum suplemen, zat besi, asam folat cukup, terus nggak kena sakit, mudah-mudahan gitu ya. Paling ikhtiarnya di situ ya. Iya. Berarti untuk ibu-ibu nih yang mau hamil lagi jangan khawatir, boleh hamil. Bismillah. Pandemi banyak yang hamil. Ada pertanyaan. Ya karena PSBB nih dok jadi pada positif dok. Bapak-bapak nggak boleh ya hamil. Nggak boleh Pak, isinya lemak nanti. Ya. Jadi tidak perlu seperti tes tokso gitu dok. Oh, boleh aja sih ya, kadang-kadang dokter kandungan kan suka menyarankan screening ya Bu ya. Cuman ya itu lagi karena jantung usia 8 minggu kehamilan udah terbentuk, ya kita tetap nggak bisa banyak berbuat apa-apa ya. Kecuali misalnya awalnya KB spiral nih, saya mau hamil, terus udah minum vitamin semua, jaga kesehatan, terus lepas spiral, terus harapnya bulan depan udah hamil gitu ya. Paling bisanya kayak gitu ya. Nggak ada hal khusus yang harus dilakukan. Iya betul. Oke. Saya rasa sudah hampir jam 12 nih dok. Nanti pertanyaan bisa langsung. Sebelumnya kita foto bareng dulu ya. Boleh, coba mana nih? Buka semuanya. Videonya, nggak apa-apa pakai daster boleh. Ini di luar. Untuk nggak hujan dok. Pertanyaannya aku umumin di sosmed ya. Bingung nih banyak pertanyaannya. Oke, yuk siapa yang mau fotoin? Oh, ini Pak Wahyu nanya ada makanan khusus nggak yang harus dihindarin? Nggak ada Pak. 4 sehat 5 sempurna boleh. Kalau dokter saya dulu bilang dok yang nggak boleh dimakan itu paku, beling, rumput. Udah lumping. Itu dokter Dedi Avandi tuh almarhum ya. Iya. Karena memang nggak ada ya dok. Nggak ada. Oke, ayo kita foto bareng. Siapa yang bisa bantu? Gimana nih? Kok mau ada? Mana videonya? Videonya sedikit nih. Mana nih? Ayo mana? Halo, Assalamualaikum. Salam, ini ada mau tanya lagi. Masih menerima pertanyaan dok. Mohon maaf. Oh, ya kenapa telah? Eri, boleh Pak Eri silahkan. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Anak saya sekarang terdiagnosa pulmonary atresia, Let's PMO VSD dan sekundum ASD RL Shan. Usianya sekarang 2,5 bulan. Kemarin baru ada tindakan post ballooning angioplasti. Ada ASD sebesar sekundumnya sebesar 2,84 Juli. Dan kemarin sukses untuk post ballooning stenosis PDA. Pertanyaannya, untuk ASD atau VSD sebesar itukah? Apa bisa menutup sekolah dok? Yang kedua, untuk perawatan setelah post balon ini seperti apa untuk menjaga kesehatan anak kita karena masih usia dini. Terus yang ketiga, kapan tindakan untuk tindakan koreksi setelah post ballooning ini untuk pulmonal atresianya? Terus apakah yang saya dengar tindakan yang pulmonary atresia ini kan minimal 6 bulan setelah post ballooning ini. Apakah ada usia yang lebih dewasa di atas 1 tahun untuk memungkinkan atau tidak? Monggo silahkan.
Kayaknya harus jawab dokternya. Saya Makasih bukunya udah sampai. Ini Jihan. Oh Jihan, ya Pak. Makasih kembali. Silakan dibaca, siapkan tisu ya. Berani saya senyum dulu. Gimana jadi, dong? atresia pulmonal ya. Jadi Iya, atresia pulmonal. Ada aliran darah ke paru, makanya perlu PDA gitu ya. Jadi nggak pernah bitisan, PDA stenting nggak pernah ya? Enggak. Oke, jadi PDA-nya ini yang life saving nih, yang satu-satunya sumber aliran darah ke paru. Menyelam. Iya. AED-nya pada akhirnya akan kalau bisa ditutup akan ditutup. Saya nggak tahu dokternya merencanakan apa gitu. Apakah akan ditutup atau nanti langsung ke BCPS misalnya setelah balloning PDA gitu. Kalau habis ini BCPS, berikutnya Fontan gitu. Jadi nanti kalau kontrol lagi ditanya ini Pak mau ditutup nggak ya dok gitu atau ada tindakan lain gitu. Tapi biasanya minimal tindakan itu kapan dari sekarang kan usia 2,5 bulan? Tergantung tindakannya apa. Nanti bisa ditanya ke dokternya langsung gitu. Jadi nanti kalau kontrol lagi siapin nih list pertanyaannya apa, terus jawabannya apa ditulis gitu biar nggak lupa. Oke. Ditanya terus lupa gitu tadi dokternya jawab apa ya? Udah pusing. Iya. Kebanyakan kayak gitu di depan ruangan dokter, di depan dokternya mereka bingung. Keluar bingung. Saya lupa ya. Iya, bawa buku notes. Wah, iya benar. Ini satu pertanyaan, orangnya penasaran banget ya. Yanti Samarinda. Tolong dokter yang jawab gitu ya. Jadi pertanyaannya sebentar. Anaknya ini ASD 5 mili, kecil ya dok. Tapi ada TR mil moderat dan litasi jantung kanan. ASD 5 mili, TR mild sama apa? Mild moderat tapinya. Mild moderat, litasi. Dilatasi mah. Dilatasi, dok. Dilatasi jantung kanan. Nah, bingung saya juga. Oke. Kalau ada ASD, pasti yang membesar sisi jantung kanan. Normal nggak apa-apa sih. 5 mili sih harusnya nggak bahaya ya. 2 mili. Berapa? 2 mili. Oh, 2 mili malah nggak apa-apa ya. Tapi kenapa membesar sisi kanan ya? Ada kelainan nggak? Dia juga ini dok, dia juga dikasih obat pH. Itu yang buat saya bingung kemarin dia bertanya. Iya, berarti mungkin masalah utamanya pH ya, bukan ASD. Ya. Ada ASD itu penyelamat ya, kalau pH-nya tiba-tiba krisis atau meningkat, aliran darah bisa lewat ASD dari sisi kanan ke kiri gitu. Oh, jadi justru ASD-nya penolong ya dok? Kalau 2 mili nggak apa-apa Bu, 2 mili normal. Mungkin orang dewasa yang ada di sini di Eko ada nih ASD 2 mili, namanya patent foramen ovale. Oh gitu, jadi nggak apa-apa ya. Oke, berarti udah kejawab ya Mbak Yanti dari Samarinda. Kasih mah. Oh ada ya orangnya ya. Agustin. Ada. Nanti habis beda-beda di sini namanya sama. Oke, sudah jam 12. Kita foto bareng, Dok. Oh iya, boleh. Habis foto baru penutup. Oke, yuk siapa fotoin? Ya, Kak ya. Ya. Tapi masih banyak yang nggak buka ya kameranya ya. Ada Dini, ada siapa lagi tuh? Wowi Salama, Bunda Ais. Di sini ada dokter
pakai loh. daster kali Mbak Hani. Oh, udah difoto ya. Fotonya beberapa. Ayo action deh semuanya biar difoto. Bun, akhirnya belum masuk nih Bun. Bentar. Akil. Akil, foto Akil, bersama ini. ayo. Saya kenal Akil dari kecil itu. Ya foto ya, aku foto juga deh pakai ini deh, pakai handphone, pakai itu juga. Ada azan. Udah ya semuanya. Udah kita tutup ya Dok. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim bahwa Allah telah memberikan kita waktu yang tepat pada hari ini hingga kita bisa berkumpul di sini walau lewat virtual. Kebetulan juga ini jumpa kangen loh Dok sama Mama Haninya gitu kan. Jadi saya rasa cukup penjabaran dari Dr. Anissa ini benar-benar sangat baik ya kalau saya lihat. Jadi saya juga paham banyak banget pertanyaan kenapa katup saya tidak ditutup, kenapa lubangnya tidak ditutup.